Proses persidangan yang tengah dijalani penggugat Dr. Bedah Kecantikan Surya Hadi terhadap tergugat, yakni salah satu bank BUMN milik pemerintah telah memasuki agenda peninjauan setempat di Gria Keninten, Jalan Tegal Duku, Padang Sambian Kaje, Denpasar pada Jumat 7 Juni 2024. Dilakukannya peninjauan setempat bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak luas, batas-batas, hingga kualitas dan kuantitas objek yang dimaksud, di mana tanah ber-SHM nomor 3463 milik Ide Bagus Surya Hadi saat ini di bawah pengawasan dalam sengketa perkara dengan nomor perkara 1093-PDT.G/2023-PN Denpasar tertanggal register 09 Oktober 2023 di Pengadilan Denpasar. Saat peninjauan setempat, pihak penggugat yakni Dr. Ide Bagus Surya Hadi mempertanyakan ketidakhadiran dari pihak tergugat yang hanya dihadiri Majelis Hakim PN Denpasar yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Ayu Sudariasi dan pihak turut tergugat dari BLBI Bali. Meski kerap berkomunikasi dengan pihak bank, Dr. Surya Hadi mengaku mendapat intimidasi dari berbagai pihak melalui telepon setelah mengajukan sita jaminan saat sidang gugatan sebelumnya. Dr. Surya Hadi sebagai debitur tidak menampik adanya suatu ikatan utang piutang kepada kreditur, yakni salah satu bank BUMN pada tahun 2017 berupa kredit modal kerja sebesar 12 miliar rupiah dengan jaminan 3 aset yang digunakan untuk membuka usaha klinik. Namun dalam perjalanannya, 2 aset yang dimiliki Dr. Surya Hadi berupa rumah dan villa dilelang oleh pihak bank tanpa sepengetahuannya. Padahal, Dr. Surya Hadi telah melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai kesepakatan yang diberikan pihak bank. Hal serupa juga terjadi pada Gria Keninten yang ditempati saat ini yang akan dilelang oleh pihak bank. Namun Dr. Surya Hadi bersama keluarga berjuang untuk mempertahankannya karena terdapat merajan yang disucikan. Dengan gugatan yang diajukan di PN Denpasar, Dr. Surya Hadi meyakini sengketa yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, serta nilai kerugian yang ditanggungnya dapat dikembalikan. Kita bisa stopkan ini ya, asal penuhi dengan doa saya yang 2 kita ajukan gugatan itu. Ya, saya tidak akan mempermasalahkan lagi yang untuk yang di sana, yang sudah terlelang, ya sudah biarin lah. Tetapi tolong doa kami dengan 2,8 miliar itu saya kembalikan itu pinjaman saya, ya saya mengaku memang utang saya sisa sebegitu, dan tolong kerugian saya atas 2 aset yang sudah dilelang. Kembalikan nilainya 3,4 miliar kalau nggak salah. Dok, dengan ketidakhadiran Mandiri saat ini seperti apa pandangannya? Ya memang begini, saya sudah tafsir dari kemarin, karena kan saya itu sudah berkomunikasi bolak-balik sama Mandiri itu. Sampai sekarang pun saya masih ada komunikasi tetap sama mereka. Ya bahkan saya bilang ya, ini saya katakan ya, saya tetap masih diintimidasi. Saya masih tetap diintimidasi. Makanya kemarin begitu ada pengajuan dari kita untuk sita jaminan, kebakaran jenggot dia. Begitu ada sita jaminan, besok saya ada di telepon, ada orang mengaku dari sini dan sebagainya, saya tetap tenang aja. Sementara kuasa hukum Dr. Surya Hadi Suryantama Nasution mengatakan peninjauan setempat yang dihadiri seluruh anggota majelis hakim menandakan adanya atensi perkara ini. Ia menyayangkan dan mempertanyakan ketidakhadiran pihak tergugat pada proses terpenting ini. Dalam peninjauan setempat ini ditemukan fakta persidangan adanya lokasi dengan batas-batas yang telah ditetapkan bersama dan satu tempat yang sakral yakni Merajan. Juga disebutkan dalam persidangan bahwa dasar dari segala hukum adalah hukum adat. Disebut dalam perkara ini juga ditemukan pihak bank melakukan proses-proses di luar tata kelola sehingga muncul perbuatan melawan hukum. Nah, dalam hal ini kita menemukan fakta dalam PS ini, dalam fakta persidangan adanya lokasi dengan batas-batas yang telah tadi ditetapkan bersama. Tapi satu hal yang kita tidak akan mungkiri di sini kita menemukan adanya satu tempat yang sakral yang kita sebut Merajan. Dan hal ini sekali lagi tadi kita juga menyebutkan di dalam persidangan bahwa dasar dari segala hukum itu adalah hukum adat. Jadi bila kita tidak mampu ini mempertahankan, ini berarti kita sudah menggerus dari hukum adat kita, khususnya kita yang ada di Bali. Jadi ini yang kami betul-betul jaga, escort, bahwa apapun seharusnya kita berdaulat untuk apa yang kita miliki, adat yang kita punya.
Jadi bukan serta-merta dengan konteks bank menyatakan Anda gagal bayar, padahal kenyataannya tadi kita temukan bank melakukan proses-proses di luar tata kelola, di luar kepatutan, sehingga muncullah sebetulnya perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, persidangan akan berlangsung pada 19 Juni 2024 dengan agenda pihak penggugat menghadirkan saksi peristiwa dan saksi ahli serta menyampaikan bukti surat. Kabar Bali Hits mengabarkan.